Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, pemanfaatan agrokimia generasi baru untuk perlindungan tanaman. Kelompok 4 beranggotakan yang pertama Asen Nangci NIM 063, yang kedua Yusuf Akfi Setiadi NIM 068, yang ketiga Rolis Aprilawati NIM 071, yang keempat Anggito Setio Dewanto NIM 074, dan yang kelima Maharani Nurul Arifah NIM 107. Ya, agrokimia adalah nama umum yang diberikan untuk bahan kimia yang digunakan di pertanian. Fungsi dari agrokimia adalah untuk membantu pertumbuhan dan keamanan tanaman serta hasil panen. Selanjutnya merupakan klasifikasi agrokimia. Yang pertama ada pestisida, yaitu bahan kimia atau zat yang digunakan untuk menghancurkan atau mengendalikan beberapa jenis tumbuhan atau organisme yang juga dikenal sebagai hama yang berbahaya bagi tanaman budidaya atau hewan. Yang kedua ada insektisida. Insektisida merupakan bahan yang digunakan untuk menghancurkan serangga. Insektisida dapat berupa ovisida yang membunuh telur, larvisida untuk membunuh larva. Contohnya yaitu organoklorin, organofosfat, karbamat, dan piretroid. Yang ketiga ada herbisida, merupakan bahan yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh gulma dan tumbuh-tumbuhan. Contohnya gramoxone dan glifosat. Yang keempat ada fungisida. Fungisida digunakan untuk mengendalikan jamur dan Omyeketes. Contohnya mancosida. Yang kelima ada algasida, merupakan bahan yang digunakan untuk mengendalikan ganggang. Yang keenam ada rodentisida, digunakan untuk mencegah penyebaran hewan pengerat seperti tikus. Contohnya merupakan klerat. Yang ketujuh ada moluskosida yang digunakan untuk mengendalikan moluska seperti siput dan keong. Contohnya slugit. Yang kedelapan ada nematisida, merupakan bahan yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh nematoda. Contohnya furadan. Selanjutnya, nomor 9 adalah pupuk. Pupuk adalah senyawa kimia yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Pupuk digunakan untuk mengurangi kekurangan nutrisi di dalam tanah. Biasanya, pupuk diaplikasikan ke tanah atau ke jaringan tanaman. 10. Agen pengapuran dan pengasaman. Pengapuran dan pengasaman dilakukan untuk menambahkan produk ke tanah untuk menyesuaikan pH. Dampak penggunaan bahan agrokimia. Dampak penggunaan agrokimia ada dua, yaitu berefek pada tanah dan berefek pada air. Pada tanah, efeknya adalah membunuh bakteri bermanfaat, meningkatkan kadar nitrat dalam tanah, mengubah pH tanah, membunuh organisme tanah, dan meracuni serta menurunkan kualitas tanah. Efek pada air. Air menjadi tidak layak untuk dikonsumsi, meningkatkan pertumbuhan ganggang, menyebabkan eutrofikasi, dan mempengaruhi hewan air akibat polusi air. Yang selanjutnya yaitu efek pada udara. Residu dan partikel bahan kimia ini bisa menyebabkan polusi udara. Pestisida bisa melayang, terjadi saat udara membawa partikel agrokimia dari satu tempat ke tempat yang lain. Lebih banyak penguapan pada penyemprotan bisa terjadi karena kelembapan relatif rendah dan suhu yang lebih tinggi. Efek seputar kesehatan organisme karena menghirup udara yang tercemar. Efek pada kesehatan manusia. Penggunaan agrokimia menyebabkan berbagai efek kesehatan, mulai dari iritasi kulit dan mata. Efek pada manusia juga mempengaruhi sistem saraf, menyebabkan kanker dan juga masalah reproduksi. Dapat menyebabkan kerusakan syaraf, ketidaksuburan, kelainan hormon, dan neurotoksisitas. Yang selanjutnya, untuk upaya penanggulangan dampak penggunaan pupuk berlebihan, maka pemerintah mulai menerapkan berbagai peraturan dan teknologi penggunaan pupuk seperti pemupukan berimbang. Program tersebut mulai diterapkan hingga diterbitkannya peraturan pemerintah tentang budidaya tanaman yang mengatur penggunaan pupuk. Demikian juga kandungan hara dan logam berat dalam pupuk sudah diatur dalam Permentan nomor 70
SR 140 10/2011. Dengan sosialisasi yang cukup luas, maka harapannya penggunaan pupuk dapat dikendalikan. Baik, selanjutnya ada beberapa agrokimia generasi terbaru. Yang pertama yaitu fungisida transida 335 WSC, yaitu fungisida generasi terbaru yang diproduksi oleh PT BMM Group Indonesia. Nah, manfaat dari fungisida transida ini sangat lengkap dalam mengendalikan berbagai macam jenis jamur, lalu cara pengaplikasiannya juga cukup mudah. Nah, fungisida transida ini merupakan satu-satunya fungisida yang memiliki 7 bahan aktif sekaligus dalam satu takaran formulasi yang tepat, sehingga dapat diandalkan dalam membasmi jamur pada segala jenis tanaman. Contoh lain dari agrokimia generasi terbaru yaitu insektisida Katana 200 SC dengan bahan aktifnya yaitu flubendiamid yang fungsinya untuk mengendalikan hama penggerek batang dan hama penggulung daun atau biasa disebut hama putih palsu pada tanaman padi. Nah, Katana 200 SC ini sangat efektif terhadap serangga yang resisten dan aman terhadap musuh alami sehingga cocok untuk pengendalian hama terpadu atau PHT. Terakhir yaitu Tetrador 70 WG dengan kandungan bahan aktif tiafenasil 70% yang merupakan herbisida generasi terbaru yang memiliki daya bakar khusus sehingga cepat dan kuat mengendalikan gulma pada tanaman pakis. Nah, mungkin itu beberapa contoh dari agrokimia generasi terbaru dan penerapannya pada tanaman pertanian. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk diskusi tanya jawab bisa dilakukan pada forum diskusi di Spada Wimaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.